Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Rinawati. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 website. Yang pertama ada Sinta, kedua Scopus, yang ketiga Google Scholar. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang Sinta. Pertama, kita buka dulu Google Chrome atau bisa juga pakai Mozilla Firefox. Kemudian kita ketik aja Sinta. Kita klik yang paling atas. Nah, tampilan Sinta akan muncul seperti ini. Nah, Sinta ini adalah singkatan dari Science and Technology Index yang merupakan portal publikasi karya ilmiah yang menyediakan daftar jurnal nasional terakreditasi di Indonesia. Sinta ini dikelola langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia atau Kemdikbud. Selain Sinta, juga ada beberapa portal lainnya seperti Garuda, Rama, Anjani, ID Menulis, Bima, dan Arjuna. Selanjutnya di Sinta kita bisa mencari author, affiliation, jurnal, artikel Google Scholar, artikel Scopus, research, dan com service. Di sini saya ingin mencari jurnal manajemen pendidikan, maka saya pilih di bagian jurnal. Kemudian saya ketik manajemen pendidikan. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di dalam Sinta terdapat 6 tingkatan akreditasi jurnal. Yang pertama ada Sinta 1 yang merupakan Sinta tertinggi, kemudian ada Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, dan yang terendah di Sinta 6. Namun, Sinta 6 ini juga Sinta yang bagus karena untuk bisa terindeks di Sinta, jurnal itu harus melalui proses review yang ketat. Nah, rata-rata Sinta yang digunakan itu di Sinta 4, jadi langsung aja kita cari Sinta 4. Oke, di sini saya memilih Jurnal Manajemen Pendidikan Dasar, Menengah, dan Tinggi atau disingkat JMP-DMT. Tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, jurnal ini merupakan jurnal yang berasal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini juga tertera bahwa JMP-DMT ini akan publikasikan artikel di bulan Januari, April, Juli, dan Oktober. Jadi 4 kali dalam setahun. Kemudian kita scroll aja ke bawah. Nah, di sini juga terlihat bahwa deadline pengiriman artikelnya itu di tanggal 10. Kemudian kita scroll aja ke bawah. Di bawah sini ada beberapa contoh jurnal atau artikel yang sudah dipublikasikan. Untuk lebih lengkapnya kita bisa klik arsip. Nah, di sini ada beberapa artikel atau jurnal yang sudah dipublikasikan. Kemudian untuk biaya artikelnya kita bisa lihat di author fees. Nah, di sini terlihat bahwa untuk pengiriman artikelnya itu gratis, namun setelah penerbitan naskah itu diminta untuk membayar senilai Rp600.000. Jika penulis menginginkan versi cetak, maka akan dikenakan biaya tambahan yaitu Rp150.000. Nah, di atasnya ini ada author guideline atau aturan atau persyaratan dalam menulis artikel yang akan kita buat. Selanjutnya, untuk membuat artikel, kita bisa menggunakan jurnal template yang sudah disediakan. Kita klik aja, terus nanti akan muncul tampilan seperti ini. For your information, bahwa di setiap jurnal itu berbeda-beda template jurnalnya. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita dan kemudian kita sesuaikan saja dengan template-nya. Nah, kalau jurnal tadi itu berbayar,
Sekarang saya akan menunjukkan bahwa ada juga jurnal yang tidak berbayar. Kita coba cari dulu yang tidak berbayar di bawahnya JMPDMT tadi. Ini yaitu ada jurnal manajemen pendidikan. Kita buka aja. Kemudian kita langsung cari di bagian Author Guidelines. Kita klik. Lalu kita scroll aja sampai bawah karena biasanya ada di paling bawah. Nah, di sini kebetulan author fees-nya itu gratis dari mulai pengiriman artikel sampai dengan publikasi artikel. Setelah kita mencari jurnal manajemen pendidikan, kita juga bisa mencari penulis di Sinta. Misalnya di sini saya ingin mencari nama Ibu Nurdeli Mawaru yang merupakan salah satu dosen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu kita klik aja profil namanya. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini terlihat bahwa Bu Nurdelima itu sudah melakukan atau mensubmit artikel yang berbasis Scopus dengan Q1 dan Q3. Kemudian ada juga beberapa artikel jurnal yang sudah terbit di Garuda dan di bagian Google Scholar juga sudah banyak artikel jurnal yang terbit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Simago. Simago ini merupakan salah satu situs website ketika kita ingin mencari jurnal yang berbasis Scopus. Misalnya di sini saya ingin mencari jurnal yang berbasis Scopus dengan tema education. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ini jurnal-jurnal internasional yang dari berbagai negara. Misalkan di sini ada United States, United Kingdom, dan lain sebagainya. Di sini kita pilih aja salah satu jurnalnya. Kita bisa klik bagian selanjutnya. Karena ini ada 1476, jadi lumayan banyak. Sini saya pilih yang Early Education and Development. Nah, kemudian kita langsung scroll aja ke paling bawah untuk melihat key-nya. Sama seperti Sinta yang ada tingkatannya dari Sinta 1 hingga Sinta 6, di Scopus atau Simago ini juga ada tingkatannya, yaitu dari kuartil 1 sampai kuartil 4 atau biasanya disingkat dengan Q1, Q2, Q3, dan Q4. Di sini tertera jurnal Early Education and Development memiliki kuartil 1 atau yang paling tinggi. Nah, Sinta dan Scopus ini memiliki perbedaan. Perbedaannya dengan Sinta yaitu Sinta itu hanya jurnal-jurnal yang ada di Indonesia, sedangkan Scopus atau Simago ini adalah jurnal-jurnal internasional yang berasal dari berbagai negara. Untuk melihat apakah berbayar atau tidak, kita bisa mengeceknya langsung ke Google. Caranya yang pertama kita salin dulu judulnya, lalu kita tempel ke bagian tab Google baru. Kita cari. Nah, di sini kita pilih yang paling atas. Kita klik. Nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita cari di bagian Submit an Article. Kita pilih yang Introduction for Authors. Oke, selanjutnya kita scroll aja ke paling bawah. Nah, di sini ada yang namanya publication charge. Jadi ternyata jurnalnya itu berbayar dan ini
tertera juga harga untuk pembayarannya. Oke, karena tadi itu berbayar, jadi kita langsung pilih aja yang tidak berbayar. Caranya sama, judulnya kita salin dulu, terus kita pindahin ke Google, kita tempel dan kita cari, kita pilih yang paling atas. Nah, kemudian kita cari ke bagian Introduction for Authors. Lalu kita scroll aja ke bawah, kita cari dulu. Oke, di situ sudah tertera tulisan Submission of the manuscript is free of charge. Publication process is free of charge. Jadi artinya ini gratis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Google Scholar. Kita ketik dulu di Google Scholar. Jika sudah memiliki akun, maka kita bisa langsung aja klik login. Namun jika belum, kita klik profiles. Nah, kita klik aja set up your Google Scholar profile. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini, tinggal diisi aja dari afiliasi, email, bidang minat, halaman beranda dan lain sebagainya. Itu opsional, jadi kita bisa langsung klik aja untuk berikutnya. Nah, di sini kita diminta untuk mencari beberapa artikel atau jurnal sesuai nama kita. Di sini saya pilih yang paling atas. Selanjutnya kita pilih aja selesai. Oke, jika sudah selesai nanti akan tampilannya seperti ini. Di sini ada tulisan verifikasi email, tambahkan afiliasi, tambahkan bidang minat, dan tambahkan foto. Jadi nanti bisa diedit sendiri. Nah, berhubung karena ini bukan jurnal atau artikel yang saya buat, namun milik orang lain, jadi saya menghapusnya dari akun saya. Kemudian kita bisa back aja atau kita kembali ke Google semula. Nah, di sini kita langsung klik aja bagian atas yaitu Google Scholar. Google Scholar ini atau yang disebut Google Cendekia merupakan situs website yang menyediakan beberapa kumpulan jurnal, makalah atau artikel atau buku juga bisa. Jadi itu kita bisa banyak cari berbagai sumber dari Google Scholar ini. Kemudian di sini saya ingin mencari tentang manajemen pendidikan. Nah, pertama kita bisa cari buku-buku yang sesuai dengan manajemen pendidikan. Di sini kita bisa cek. Di situ juga ada tulisan harganya. Nah, ini cover salah satu buku tentang manajemen pendidikan. Kita bisa baca-baca dulu dari pendahuluan sampai isi babnya. Kemudian saya ingin mencari PDF-nya tentang manajemen pendidikan. Oke, ternyata di sini lebih seperti PPT. Cuman nggak apa-apa karena biasanya tuh PDF itu suka ngacak, kadang makalah, kadang PPT dan lain sebagainya. Terus kita cari lagi, kita klik salah satu. Nah, ini muncul langsung ke website jurnalnya ya, seperti ini contohnya. Terus kita back aja, kita cari lagi tentang PDF manajemen pendidikan. Kita klik salah satu. Nah, ini salah satu contoh PDF yang berupa makalah. Jadi kalau tadi itu PPT, sekarang ini makalah. Kemudian kita back aja.
Nah, di Google Scholar ini kita juga bisa menyimpan artikel atau jurnal-jurnal di bagian tulisan yang berbintang itu, simpan. Terus kita juga bisa kutip. Nah, contohnya seperti ini. Langsung kita sambungkan saja ke Word atau Mendeley kita juga. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.